Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Elsa Audina dengan NIM E2B019002 dan Maya Widyasari dengan NIM E2B019385. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mengelola Resiko, Etika, dan Peluang. Resiko, etika, dan peluang didasari oleh adanya pengakuan atas kebutuhan akuntabilitas korporat kepada pemangku kepentingan telah menjadikan suatu kebutuhan tata kelola modern yang merefleksikan pentingnya memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, perhatian resiko, etika, dan peluang yaitu jika resiko tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan menyebabkan potensi kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan, dan ketika kenyataan melebihi harapan maka memberikan peluang untuk menghalang dukungan. Peluang dan ancaman ini berdasarkan pada keunggulan kompetitif atau perhatian kepentingan pemangku kepentingan. Keterbatasan dari pendekatan enterprise risk management atau IRM tradisional merupakan bentuk penerapan manajemen resiko. Kerangka IRM ini dikembangkan oleh Committee of Supervisory Organization atau COSO yang menilai bagaimana mencapai tujuan suatu entitas pada 4 dimensi. Masing-masing dimensi melibatkan 8 kelompok yang saling terkait. Kejadian COSO IRM ini akan memeriksa kode etik, kesadaran karyawan, tekanan memenuhi tujuan tidak realistis, kesediaan manajemen untuk menggantikan kontrol yang sudah ada, kepatuhan kode dalam bekerja, pemantauan efektivitas sistem pengendali internal, program whistleblowing, dan tindakan perbaikan sebagai respon pelanggaran kode etik. Adapun lanjutan IRM tradisional, manajemen resiko tradisional berfokus pada masalah-masalah dari perspektif dampak keuangan mereka pada pemegang saham dan bukan pada dampak non-finansial pada pemangku kepentingan. Dampak lainnya terjadi ketergantungan keliru pada auditor eksternal yang menduga bahwa audit internal yang melakukan tinjauan atau resiko membawa risiko menjadi perhatian manajemen dan direksi. Auditor luar meninjau pengendalian internal perusahaan dan kadang resiko bisnis mereka. Mandat audit normal eksternal memerlukan perhatian jika resiko akan menjadi materi yang akan menghasilkan posisi keuangan perusahaan. Tanggung jawab tinjauan risiko ini seharusnya dilakukan oleh direksi dan eksekutif. Adapun tabel kerangka kerja COSO sebagai berikut. Terdiri dari komponen lingkungan eksternal, menetapkan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Identifikasi serta penilaian risiko, etika, dan peluang. Tahapan identifikasi risiko etika adalah: pertama, identifikasi pemangku utama perusahaan menggunakan teknik pemberian peringkat kepentingan pemangku. Pada tahap ini menggunakan kerangka kerja urgensi, legitimasi, dan kekuasaan serta pengaruh dinamis. Selain itu, juga mengonfirmasi proyeksi interaksi pemangku kepentingan representatif dengan pemangku kepentingan yang punya kepentingan dengan menunjukkan kepedulian dan membuka dialog untuk membangun kepercayaan. Kedua, mempertimbangkan kegiatan korporasi dan menilai resiko dari tidak memenuhi atau peluang yang melebihi harapan. Pertimbangan ini memperhitungkan input yang relevan, output, kualitas, dan variabel kinerja lainnya menggunakan 6 nilai Hypernorm: kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, prediktibilitas, dan tanggung jawab. Ketiga, melibatkan penyusunan laporan yang dihasilkan oleh proses di atas. Laporan penyajian
Timbangkan resiko dan peluang didasarkan kepada kelompok pemangku kepentingan, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai hypernorm, dan pemicu reputasi. Hubungan pemangku kepentingan efektif. Untuk menentukan hubungan ini dikembangkan model oleh Sevage pada tahun 1991 yang berfokus pada hubungan potensi pemangku kepentingan yang menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengannya. Adapun tabel sebagai berikut. Potensi ancaman pemangku kepentingan terdiri dari tinggi dan rendah. Tipe keempat, tinggi, berkecampuran, yang mempunyai strategi kolaborasi. Tipe pertama, mendukung, mempunyai strategi melibatkan. Tipe ketiga, tidak mendukung, mempunyai strategi membela diri. Tipe kedua, marginal, mempunyai strategi mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Odina Rahmawati, NIM E2B01902. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Munculnya etika ini didasari oleh semakin tingginya kesadaran sosial dan tekanan dari kelompok-kelompok aktivis yang telah didokumentasikan memiliki dampak yang signifikan pada operasi internal dan eksternal organisasi. Tinjauan langsung berbagai komponen di lingkungan tempat kerja. A. Hak karyawan. Perkembangan dan kesadaran akan hak karyawan harus dihormati relatif dibandingkan dengan hak-hak majikan. Seperti majikan tidak lagi bisa memerintah karyawan untuk membuat pencemaran, mengambil risiko kesehatan dan keselamatan orang lain. Beberapa hak telah menjadi dilindungi oleh undang-undang baru sehingga praktek perusahaan harus lebih sensitif terhadap tekanan pemangku kepentingan. Etika di tempat kerja lanjutan. B. Kepercayaan dan maknanya. Tidak mungkin manajer dan karyawan bersedia mengikuti pemimpin yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis. Untuk menjaga kepercayaan, diperlukan langkah organisasi membuat komitmen yang terjamin untuk memberi karyawan status secara penuh. Memberikan pengaturan kontrak yang adil. Kelanjutan manfaat bisa menjadi cara menjaga kepercayaan tenaga kerja kontingen atau paruh waktu dengan pemahaman besar. Yang C. Keseluruhan manfaat. Terdapat pandangan tentang cara karyawan memandang perlakuan perusahaan terhadap mereka, menentukan apa yang mereka pikirkan tentang program etika perusahaan. Memperlakukan karyawan dengan tepat tidak hanya etis, tetapi penting untuk menjalankan program etika organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Slide berikutnya masih ada di bagian etika di tempat kerja lanjutan. Memahami motivasi penipu atau hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow yang menyatakan kebutuhan individu dapat dikategorikan dan akan ditanggapi berdasarkan piramida hubungan rasionalisasi, motif, dan peluang. E. Memahami rasionalisasi kecurangan. 7. Rasionalisasi kecurangan. Tindakan tidak etis. 1. Menolak tanggung jawab. Yang kedua, menolak dari cedera. Yang ketiga, penolakan menjadi korban. Yang keempat, kencaman menjadi pengencam. Kelima, banding ke loyalitas yang lebih tinggi. Yang keenam, mendapatkan hak pribadi. Yang ketujuh, peluang melakukan kecurangan. Slide berikutnya ada manajemen krisis. Manajemen krisis, pengertiannya, suatu krisis memiliki potensi untuk memiliki dampak signifikan terhadap reputasi perusahaan. Menurut Lembiger,
suatu peristiwa yang membawa atau memiliki potensi untuk membawa keburukan dan membahayakan profitabilitas masa depan, pertumbuhan, dan mungkin keberlanjutan organisasi. Manajemen yang efektif akan meminimalkan dampak dari peristiwa tersebut. Pengelolaan krisis yang baik adalah pemahaman dari 4 fase krisis, yaitu prakrisis, tidak terkontrol, terkontrol, pemulihan reputasi. Tujuan utama manajemen krisis haruslah untuk menghindari krisis. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi menimbulkan krisis, menurut Lembiger. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana teknologi. Yang ketiga, perbedaan harapan antara individu, kelompok, dan perusahaan, sehingga ada konfrontasi. Yang keempat, tindakan jahat oleh teroris, ekstremis, pemerintahan, dan individu. Yang kelima, nilai-nilai manajemen yang tidak mengikuti persyaratan lingkungan dan sosial. Yang keenam, kecurangan manajemen. Yang ketujuh, kesalahan manajemen. Identifikasi dan penilaian cepat dari suatu krisis berperan dalam mempengaruhi hasil secara efektif dan efisien. Salah satu karakteristik krisis yaitu akan berkembang jika tidak ada tindakan yang diambil. Sehingga, salah satu yang penting dalam penilaian krisis adalah menghindari atau meminimalkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara memasukkan etika dalam manajemen krisis. 1. Pencegahan dan peringatan. Kode etik mengidentifikasi nilai-nilai, menekankan, dan mengefektifkan. Mengidentifikasikan potensi masalah etika dan indikator peringatan. Mendorong dengan melakukan publikasi yang baik. Kedua, pendekatan analitis. Menerapkan analisis kerangka pemangku kepentingan, daftar periksa atau waktu khusus untuk mempertimbangkan isu-isu etika, alternatif, dan peluang. Yang ketiga, keputusan itu sendiri. Nilai etika diintegrasikan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keputusan atas niat etis kepada media, karyawan, pelanggan, pemerintah, publik, dan pemangku kepentingan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Jika ingin ditanyakan, bisa lewat grup WA. Saya di sini Elsa Audina Rahmawati, mewakili Maya Laudia Sari, partner saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.